Bismillahirrahmanirrahim. Bolehkah mengambil ilmu dari semua ustadz dengan dalih ambil baiknya, buang buruknya? Dan apakah bentuk taklid jika kita mengambil ilmu dari satu ustadz saja? Jemaah sekalian, yang pertama, di dalam manhaj dan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, ajaran Islam yang sebenarnya, menuntut ilmu itu adalah memilih guru dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mengajarkan kepada kita Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW sesuai pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Berbahaya sekali kalau kita duduk di hadapan guru yang menjelaskan kepada kita ajaran yang sesat. Walaupun kadang ajaran yang sesat itu dia bungkus dengan dalil Al-Quran dan Sunnah, tetapi dia tafsirkan bukan sesuai pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, namun sesuai pemahaman golongan-golongan yang sesat atau penafsirannya sendiri yang bertentangan dengan penafsiran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Allah ingatkan bahayanya dalam surat An-Nisa ayat 140. Wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayati llahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairi innakum idzam mithluhum. Dan sungguh telah diturunkan kepada kalian di dalam Alkitab, apabila ayat-ayat Allah diingkari dan diperolok-olok, dipermainkan, maka janganlah kamu duduk-duduk bersama orang yang melakukannya sampai mereka memasuki pembicaraan yang lain. Kalau kamu duduk bersama mereka, kamu sama dengan mereka. Jamaah sekalian, apa yang dimaksud dengan memperolok-olok? Di antara makna memperolok-olok ayat Allah, ya, di samping menghina dan itu kekufuran, juga ada makna yang kedua, yaitu menafsirkan ayat-ayat Allah tidak sesuai penafsiran yang sebenarnya. Menafsirkan ayat-ayat Allah tidak sesuai dengan penafsiran Rasulullah SAW dan para sahabat, atau tidak sesuai pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka kata Allah, jangan kamu duduk bersama mereka. Kalau kamu duduk bersama mereka dan mereka masih melakukan itu, kamu sama dengan mereka. Ini bahayanya. Ini bahayanya. Iya. Kemudian yang kedua, jamaah sekalian, apakah kita bisa menjamin mana yang baik untuk kita ambil, mana yang salah untuk kita tinggalkan? Kan di sini ambil yang baik, buang yang buruk. Berani nggak? Bisa nggak kita memastikan ini yang baik saya ambil, itu yang buruk saya tinggalkan? Belum tentu. Belum tentu. Jangan-jangan yang kita kira baik padahal buruk, yang kita buruk padahal baik. Kemudian yang juga sangat mungkin terjadi, bahkan yang sudah kita ketahui buruk, tapi kemudian dia bungkus dengan dalil, dihiasi dengan retorika, dihiasi dengan menampakkan kekuatan hafalannya terhadap dalil, sebutkan sejumlah ayat, sebutkan sejumlah hadis, bahkan sampai halaman-halamannya, sampai tempatnya kiri atas, kiri bawah, kanan atas, kanan bawah. Dia sebutkan, kita pun terpukau, padahal tadinya kita tahu salah. Ketika dia hiasi dengan itu, akhirnya kita anggap benar yang salah. Syaitan menjerumuskan hati kita. Itu bisa terjadi. Yang dulu ditakutkan oleh generasi salaf dari mendengarkan ucapan-ucapan orang yang sesat, karena mereka merasa hati kita lemah. Hati mereka lemah. Apakah kita merasa hati kita lebih kuat daripada hati salaf? Dulu kata Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala, man sami'a bi bid'atin la yahkiha li julasaihi la yulqiha fi qulubihim. Barang siapa mendengarkan satu ucapan bid'ah, jangan dia sampaikan kepada teman-teman duduknya. Jangan sampai dia masukkan bid'ah itu di hati mereka. Imam Az-Zahabi rahimahullah mengomentari ucapan ini. Kata beliau,
Aktsaru a'immatis salafi ala hadha tahdhir yarawna anna al-quluba dha'ifa wa syubha khattafah. Kebanyakan ulama salaf dahulu memberikan peringatan keras agar kita tidak mendengarkan ucapan-ucapan yang bid'ah, ucapan-ucapan yang sesat. Kenapa? Karena mereka memandang hati itu lemah dan syubhat menyambar-nyambar. Sampai-sampai Imam Ayyub As-Sikhtiyani rahimahullah didatangi oleh sekelompok orang dari kalangan Mu'tazilah dan mengatakan kepadanya, kami ingin membacakan kepadamu satu ayat. Kata beliau, tidak mau. Kalau begitu satu hadis, enggak mau, walaupun setengah. Ketika mereka pergi, beliau ditanya, wahai imam, kenapa? Kan cuma ayat dan hadis yang mereka ingin baca. Kata beliau, saya takut mereka selewengkan maknanya, kemudian masuk di hati saya dan gak bisa lagi keluar. Ini bahaya jemaah sekalian, gak main-main. Sebagaimana kita takut dekat-dekat api akan terbakar, ini lebih berbahaya daripada api, membakar akidah kita, iman kita. Bukan sekedar membakar fisik kita. Ini jangan main-main. Iya. Kemudian jemaah sekalian, yang dimaksud dengan taklid itu adalah mengikuti tanpa dalil. Kalau kita mengikuti seorang ulama, seorang ustadz, tapi kita tahu dalilnya, itu namanya ittiba, bukan dalil. Kalau setiap kata ustadz, kata ulama kita ikut begitu saja tanpa tahu dalilnya atau nggak mau tahu dalilnya, itulah namanya taklid. Itu pun taklid tidak diharamkan secara mutlak. Taklid itu kata para ulama seperti daging babi. Kalau terpaksa boleh dimakan. Jadi ada kondisi pun boleh taklid. Namun kalau kita bisa belajar, mampu mengetahui dalilnya, haram untuk taklid. Jadi ikuti ucapan ustadz, ikuti ucapan ulama, bukan karena itu ucapan mereka, melainkan karena berdasarkan dalil. Itu namanya ittiba, bukan taklid.